Ya, akhirnya Prabowo secara tidak sadar membutuhkan Anies Baswedan berada dalam pemerintahannya, menjadi tangan kanannya di bidang ekonomi saat ini. Ekonomi itu luas, kawan-kawan. Keuangan, anggaran, semuanya menyangkut itu semua. Di balik kemarin itu sempat Hasim adiknya Prabowo menyenggol-nyenggol. Seakan-akan memuji kesuksesan Gerindra kemarin itu masalah makan siang gratis di Jakarta yang dilaksanakan bersama Anies Baswedan. Itu juga mungkin secara tidak sadar. Hasim adiknya Prabowo mengatakan bahwasanya kita kok sukses bersama seseorang kemarin itu. Secara nggak sadar. Orang itu adalah Anies Baswedan. Dan kenapa saya katakan begitu? Yang terbaru adalah pidato Prabowo yang mengatakan ada di dalam birokrasi yang melawan dia. Dia ingin menghemat anggaran. Menghemat anggaran artinya apa? Mengurangi pengeluaran untuk siapa? Untuk pejabat-pejabat yang di bawah dia di birokrasi. Ada yang melawan dia katanya. Ada yang merasa sudah kebal hukum. Artinya apa? Ada yang menginginkan anggaran itu tidak dipotong supaya mereka bisa berleha-leha, mereka bisa mengkorupsi malahan mungkin saja. Dan itu melawan kepada Prabowo. Itu satu hal. Oke? Ini masalah ekonomi nih yang kita bahas. Oh, kata Prabowo dia mengatakan ada yang adu domba dia dengan Jokowi, kita keluarkan dengan masalah itu. Tapi ini berkaitan dengan ekonomi. Sudah terasa oleh Prabowo kan bahwasanya ekonomi itu adalah pusat utama nyawa dari negara. Kenapa saya katakan begitu? Ingat, Soekarno jatuh itu pun karena ekonomi kita ini morat-marit dibuatnya. Rakyat sengsara. Kuncinya di situ. Makanya Soeharto super smart. Terlepas dari apakah Soeharto itu mengkudeta dan segala macamnya, yang jelas diambil kekuasaan oleh Soeharto dan Soeharto berhasil membuat Indonesia ini, saya katakan, lepas dari kelaparan. Karena di zaman Soekarno itu banyak yang kelaparan orang. Yang katanya negara kita ini besar segala macamnya, tapi ternyata rakyat miskin pada waktu itu. Begitu juga Soeharto, setelah berhasil dia menswasembadakan pangan, macam-macam, membangun pembangunan, bapak pembangunan. Tapi di ujung-ujung masa kekuasaan, jangan lupa, yang memicu dia jatuh itu adalah krisis ekonomi di Indonesia tahun 98. Jangan lupa itu, jangan lupa kita. Jatuhnya pemerintahan itu karena krisis ekonomi. Dihujatnya pemerintahan itu karena masalah-masalah itu juga. Masalah anggaran, ekonomi, keuangan, dan segala macamnya. Dan ujung-ujungnya sekarang Prabowo juga mengetatkan anggaran, dia dilawan oleh birokrasinya sendiri yang saya harus membantu dia. Berkaitan juga dengan Bahlil kemarin kan, mengenai masalah pengecer gas LPG yang bermain di tingkat distributor orang-orang yang spekulasi, yang memborong katanya gas-gas di situ. Tapi yang dicabut haknya adalah rakyat oleh Bahlil, pengecer. Seharusnya kan tanggung jawab Bahlil. Kalau ada orang memborong dengan volume besar, kan itu dikatakan oleh Bahlil. Itu yang ditangkap. Tidak sampai katanya subsidi ke rakyat. Masa nggak sampai di pengecer. Akibatnya gas langka pada waktu itu kemarin. Untunglah Prabowo menganulir dengan secepatnya. Apakah yang dimaksud oleh Prabowo itu adalah seperti Bahlil yang melawan sama dia, atau Menteri KKP yang kemarin menolak, atau kira-kira nggak mematuhi perintah Prabowo untuk mencabut pagar laut? Kalau di sini yang saya soroti adalah satu, berkaitan dengan ekonomi yang pertama yang kita katakan tadi itu. Ada seseorang di sini, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini menaikkan PPN kemarin menjadi 12%, di mana tujuan dia itu menaikkan PPN adalah menambah pemasukan negara. Ini sebenarnya sangat penting dan signifikan, kawan-kawan, kalau Prabowo mengerti, kalau Prabowo menyadari. Di sini faktor sebenarnya yang bisa-bisa membuat dia jatuh nantinya. Seperti Soeharto dan Soekarno. Ekonomi dan keuangan. Sumber dari perekonomian itu keuangan, pemasukan negara. Oke, Prabowo menghemat untuk pengeluaran. Bagaimana dengan pertanyaannya pemasukan? Sudahkah maksimal? Itu harus dipertanyakan. Sudahkah selama ini bisa dimaksimalkan oleh seorang menteri yang dari abad sebelumnya menjadi menteri keuangan juga, yang tak membolehkan BPK memeriksa instansi pajak sumber pemasukan terbesar di negara kita ini? Bisakah kita mempercayai seseorang? Kemudian dia mengkolek, minta sumbangan ke sana kemari. Ada katanya 10 orang cuma yang menyumbang. Tapi setelah kita periksa, kita tanyakan ke orang-orang sekeliling kita ini, ada 100 orang yang menyumbang. Dia cuma lapor 10. Itu secara logikanya. Apalagi sebuah instansi pajak. Dan ternyata kasus-kasus di perpajakan itu banyak. Rafael Alun, Gayus Tambunan. Itulah kira-kira yang pernah terjadi kan. Belum di Bea Cukai. Macam-macam terjadi di situ. Dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang punya otoritas untuk melarang BPK memeriksa instansi pajak. Dari dulu tak pernah diperiksa instansi pajak itu. Berapa yang dikatakan oleh Sri Mulyani ataupun instansi pajak, negara cuma bisa memasukkan segini. Itu harus dipercayai. Coba bayangkan. Bayangkan oleh kawan-kawan dulu. Nggak pernah diperiksa. Sementara kita menyuruh seseorang untuk meminta sumbangan ke si A, si B, si C, si C, kita cek lagi kan. Itu wajib.
Dan dalam tata negara kita itu wajib setiap instansi diperiksa. Berapa uang ini masukkan dia? Dan berapa ini masukkan ke negara? Kan di situ dimasukkan oleh pembayar pajak ke pajak. Kemudian pajak itu kan masukkan ke kas negara. Berapa itu? Apa tidak terjadi di tengah jalan kejadian-kejadian tersebut, kejadian-kejadian bocornya ke sana kemari? Apakah ini bisa disengaja atau tidak? Sementara Prabowo sekarang sesak napas untuk menghemat anggaran kiri kanan katanya kan, sehingga dilawan oleh birokrasinya. Sementara dia tidak perhatikan di sini yang uang masuk. Dan saya teringat Anies Baswedan pada waktu kampanye mengatakan dia akan memisahkan antara penerima negara dengan pengeluaran negara, tidak di bawah Menteri Keuangan lagi, sebuah badan. Itu yang paling bagus sebenarnya. Kita tidak perlu naikkan PPN, tidak perlu masalah subsidi gas segala macam. Tak perlu sebenarnya menghemat anggaran yang tak perlu. Maksud saya begini, anggaran yang sekarang ini ada, anggaran pendidikan, beasiswa katanya dikurangi, itu malah harus ditambah. Kalau ATK saya setuju dengan Prabowo. Nggak perlulah ATK, sekarang udah banyak handphone segala macam. ATK itu kan ketik-ketik surat segala macam, tak perlu lagi email segala macam. Banyak kemudahan-kemudahan yang di era masalah digital sekarang ini. Itu memang pantas, dan itu harus dilakukan dari pemerintah sebelumnya sampai nanti harus efisiensi seperti itu. Dan ini kuncinya. Kenapa Anies Baswedan secara tidak sadar dibutuhkan oleh Prabowo sekarang? Anies Baswedan lulusan apa? Ekonomi. Dan pernah menjabat sebagai gubernur. Dan pernah membuat kebijaksanaan sebagai gubernur. Dan pro rakyat itu kuncinya. Kuncinya di situ sebetulnya kawan-kawan. Dan Anies Baswedan sudah mencanangkan penerimaan negara ini. Artinya penerimaan negara ini, badan penerimaan negara ini tersendiri dia. Betul-betul disiplin dia. Mengejar pajak-pajak. Pajak-pajak siapa? Kalau Anies Baswedan bukan pajaknya rakyat kecil atau PPN, orang beli sampo kena, orang beli ini kena. Tidak. Pajak-pajak yang besar-besar. Macam kawan-kawan, oligarki itu kan tak bayar pajak kadang-kadang. Makanya dikasih Sri Mulyani lagi-lagi dia berpihak kepada oligarki. Dikasih teks amnesti, diampuni pajak. Dia sudah merampok pajak yang seharusnya adalah uang rakyat. Kan rampok namanya. Seharusnya dia store, dia tidak store, artinya dia rampok milik rakyat. Malah diampuni. Kan itu berbeda cara berpikirnya. Menurut saya, orang-orang seperti Bahlil, seperti Sri Mulyani, mungkin kalau Prabowo berat hati untuk membuang orang-orang tersebut, Anies Baswedan berada di atas orang itu. Anies Baswedan mengatur orang-orang seperti itu. Sayang juga memang orang-orang sekelas Bahlil, Sri Mulyani memang hebat dalam pemikiran, tidak dikomandoi oleh orang yang punya yang namanya meritokrasi, yang mempunyai cara pandang dan mempunyai keilmuan yang cukup untuk ekonomi. Kenapa? Kalau dibiarkan oleh Prabowo, orang-orang seperti Sri Mulyani atau Bahlil yang tidak punya panduan seperti orang yang seperti Anies Baswedan, cara pandang, cara pengetahuannya, pengalamannya, siap-siap bisa-bisa Prabowo seperti Soeharto, seperti Soekarno. Itu saya katakan secara tidak sadar berdasarkan pidato-pidato dia yang terakhir-terakhir ini. Demikian. Terima kasih.